Ngasih ngono ya. Jadi wis kena sing salah wis bener kabeh ngono ya. Ini dasarnya. Kenapa mualah itu menjadi wajib? Karena ketika kuku dari sahabat tadi ada yang masih kering, rasanya ya Rasulullah menyuruh untuk mengulangi lagi dari awal. Ngono. Ngono ya. Nanti ya. Misalnya takoki, apa mualah wajib ya kita salah. Dasar yang digunakan oleh Imam Maliki sama Imam Ahmad bin Hanbal. Lanjut ya. Wa anhu lan hadis saking sahabat Anas radhiyallahu an karena ana sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya tawadhu wudu sapa Nabi bimudin kelawan banyu sakmut wayah tasiyuran siram iku adus lho. Soalnya Nabi bisoi kawan banyu sak sok. Ila khamsati am dadin ka tumeka marang 5 bilang mutafaq alaih. Lho, iki sahih Bukhari Muslim. Jadi wudunya Nabi itu cukup air 1 mud. Air 1 mud itu pira-pira? 600. 600 apa iki jenenge? 600 gram. 600 mili ya. 600 gram itu sampai 600 mili. Banyu kan masa jenis siji ya. Jadi sak kilo itu pada ambek sak liter. Sak gram itu pada ambek sak mili. Ngono ya. Kenapa? Karena masa jenis air itu satu. Ngono wis konsepnya ngono. Awak dhewe ya, masa jenis air itu siji. Artinya sak gram itu pada ambek sak mili, sak kilo itu pada ambek sak liter. Banyu. Jadi Nabi iku kudune iku 600 mili. 600 mili iku sak piro? Sak wadah aqua sing sedang iki ya. Iku cukup. Aku cukup gak? Wudu sak ngono. 600 mili. Kurang gak ya, Pak? Kurang. Gak cukup, Pak. Gak cukup. Sak ngono 600 mili. Nek adus sak sok. Sak sok iku berarti 4 mud. 4 kali 600. Berarti 2 kilo petang on. Ya. Sak mud iku 6 on ya. 6 on itu pada ambek 600 gram. Ya, sak mono. 6 on pada ambek 600 gram. Ya. Atau nek dalam banyu iku mili, 600 mili. Mililiter. Ngono ya. Nek adus 2 kilo petang on utawa 2,4 liter. Sakmono. Rasulullah nek siram, nek mandi iku cukup menghabiskan 2,4 sampai 5. 5 itu berarti 6 kali 5, 3. Ya berarti 2,4 liter sampai 3 liter. Iku Nabi. Aslinya ketentuannya zakat fitrah itu kan cuma sak sok sih. Sak sok itu 2,4 misalnya. 2,5 itu aslinya wis sah. Cuma ya mbo wong-wong lagu. Diundakno meneh wong kilo 2,75, diundakno maneh 2,8. Diundakno maneh saiki telu pisan yo. Sak zakat fitrah wis telu. Aslinya kan nek ketentuan sak sok itu aslinya 2,5 itu wis cukup aslinya. Ngono ya. Mutafaq. Jadi Rasulullah itu wudu hanya menghabiskan air 1 mud saja atau 600 ml saja. Dan ketika mandi Rasulullah hanya menghabiskan air 2,4 sampai 3, maksimal sampai 3, kalau sampai lebih dari 3 liter. Nabi kalau mandi itu tidak lebih dari 3 liter air. Ngono, sakmono ya. Nek nang kene kan banyu akeh sampai utang-utang sampai kabeh dadi nek omone adus iso kum-kum suwe ngono. Di sana kan daerah tandus. Biyen omone zaman Rasulullah biyen saiki Arab wis maju sampe wis. Biyen kan gak semuanya ada air. Nah ya. Jadi menghemat Rasulullah bisa menghemat seperti itu maksudnya ya. Jadi cara Rasul untuk menghemat itu ngono, maksimal 3 liter, 2,4 sampai 3 liter. Iku ketika wudu ya. Sing ini yo membasuh tangan tok iku ae wis 200 ml. Sakmono, Rasulullah mek titik kan asli.
Cuma dewa sing bawa-bawa diposok-posok sampai mari ya men. Nyipati tangga, nyipati sebelah sing sakno ya. Terlalu berlebihan. Yo, lanjut yo. Wa'an Umar. Hadis saking sahabat Umar radhiyallahu an. Lho nek kanek wawune ngene berarti dia Amirul Mukminin. Abu Hafid Umar ibnu Khattab al-Qusy tamit umma an-nabi fi Ka'ban ba'da arba'ina rajulan. Jadi sahabat Umar itu masuk Islam setelah 40 orang. Jadi dia 41. Jadi sahabat Umar itu orang ke-41 yang masuk Islam, ngono ya. Ya. Sing awal-awal masuk Islam itu kayak Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, ngono kan. Itu perdebatan ulama-ulama di antara mereka siapa yang paling dahulu. Nek menurut awakmu sapa yo? Di antara Sayyidah Khadijah, Abu Bakar, Ali, terus apa? Ya siku, ono situ mbok. Di antara mereka siapa yang tahu? Iku perdebatannya ulama-ulama sampai saiki. Akhirnya daripada debat karena ujungnya yo, akhirnya mau diambil jalan tengah. Terus ngene ae wis. Dari golongan wanita yang masuk Islam dahulu adalah Khadijah. Dari golongan orang dewasa yang masuk Islam dahulu adalah Abu Bakar. Dari golongan pemuda yang masuk Islam dulu adalah Ali. Ya kan? Sahabat Abu Bakar sahabat Nabi. Paling tidak saat dulu ngono Islam iku Rasulullah Abu Bakar wis kanca akrab pisan ngono. Begitu juga Ali iku wis kecil iku wis dititipno nang Rasulullah. Soalnya kan pamane Abu Thalib iku kan gak mampu. Jadi anak-anak iku dititip-titip nang dulu-dulu. Rasulullah kebagian oleh Ali. Jadi Ali iku kecil wis dititipno nang Rasulullah. Khadijah istrine Nabi kan wis oleh bareng Nabi ngono. Makanya sampai saya jadi perdebatan kan. Di antara mereka siapa yang masuk Islam lebih dahulu kan jadi perdebatan. Akhirnya mau diambil jalan tengah mau dari golongan wanita iki dari. Tapi kalau manusia yang masuk Islam setelah Nabi itu sopong masih jadi perdebatan sampai sekarang. Ya, nggak tahu siapa yang paling dahulu ngono. Pokoknya ngono ya. Akhirnya kan awakmu nek belajar agama ngono ya. Tahu nggak belajar agama SD atau SMP kok? Golongan yang masuk Islam terlebih dahulu dari golongan wanita Khadijah, dari golongan dewasa Abu Bakar ngono ya. Ya itu diambil jalan tengah. Aslinya kan padha karo nih, siapa sing mlebu Islam sik kan gak ngono. Ngono ya. Sayyidina Abu Bakar Umar iki orang ke-41 wa syahida masyahidku hama Rasulullah wa masyhad fil Islam wa tawajjud fi Syam Irak 23 Hijriah binya jangan biko riset biko wa kuiha binya Rasul ya. Jadi sahabat Umar itu meninggal tahun 23 Hijriah. Ngono ya. Jadi masa pemerintahan itu 10 tahun. Abu Bakar kan 2 tahun. Rasulullah kan meninggal 11 Hijriah. Rasulullah itu meninggal 11 Hijriah. Dilanjutkan Abu Bakar sampai 13 Hijriah, 2 tahun. Dilanjutkan oleh sahabat Umar 10 tahun, 23 Hijriah. Dilanjutkan oleh sahabat Utsman 12 tahun, 23 tambah 35 Hijriah. Sahabat Utsman mati ini 23 Hijriah meninggal ya. Terus mana sahabat Ali 6 tahun. Berarti 41 Hijriah. Terus dilanjutno anaknya Hasan bin Ali, sahabat Hasan bin Ali itu 6 bulan, cuma 6 bulan tok ya. Terus diotok-otok sampai Muawiyah itu ya. Muawiyah 42 mimpin 20 tahun, 42 sampai 62 Hijriah itu Muawiyah. Ya. Terus ngono. Pokoknya ngono ya. Jadi sahabat Umar itu Khalifah Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Ngono ya. Saking tegese sahabat Umar
Sampai ono hadis kan tak tahu ya, ono hadis bahwa seandainya ada nabi setelahku, maka yang pantas menggantikanku adalah Umar bin Khattab. Saya saking tegese menjadi pembeda. Kan Al-Faruq itu pembeda antara hak dan yang batil. Ngono ya. Sampai tahu no, ketika sahabat Umar itu memimpin, terus beberapa sahabat itu duwe pikiran aneh ngono, pikiran bahwa wahai Umar, engkau memimpin Islam ini sangat bijaksana, sangat adil dan sangat bijaksana. Pokoknya paling adil dan sangat bijaksana lah. Seandainya engkau meninggal, siapa yang akan menggantikan kamu? Engkau harus mencari pengganti orang yang sepertimu. Siapa yang akan menggantikanmu seandainya engkau meninggal? Bagaimana dengan nasib Islam ini? Awalnya sahabat Umar itu nurut, masih nurut dan masih berpikir. Terus beberapa hari kemudian terus menjawab bahwa tidak usah lah. Soalnya agama Islam ini adalah agamanya Allah. Ya, jadi agama ini pernah ditinggal oleh orang yang terbaik sebelum aku, ngono ya. Khairun minni wa khairun minhu. Yang lebih baik dariku yaitu Abu Bakar dan lebih baik dari kita berdua, dari Abu Bakar yaitu Rasulullah, ngono. Jadi agama ini pernah ditinggal oleh manusia terbaik Rasulullah, pernah ditinggal oleh Abu Bakar yang lebih baik dari aku. Dan agama ini tetap aman-aman saja. Artinya bahwa agama Gusti Allah senyekel ya Gusti Allah wis. Masa dipimpin kiai gak benar ya agama tetap jalan, ngono. Masa dipimpin kiai benar ya tetap jalan Islam kan ya. Soalnya sing duwe ya Gusti Allah ngono ya. Agama iki sing duwe Gusti Allah, dadi sing ngurusi Gusti Allah wis. Tadi prinsip umat seperti itu. Tadi yang punya agama ini Allah, yang mengurusi Allah. Kewajiban kita hanya sampai hidup tok. Nek wis mati wis gak wajib ngurusi agama mana kan wis mati kan. Iku sahabat Umar. Tadi tidak mencari penggantinya yang kaya Sayyidina Umar ya gak saya yakin bahwa yang mengurusi agama ini Allah. Kewajiban kita mengurusi agama ini sampai kita meninggal. Wis mati ya wis. Selebihnya itu urusan Gusti Allah. Iku prinsipnya Sayyidina Umar bin Khattab. Qala dawa sapa Sayyidina Umar, qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ala ono minkum saking sira kabeh min ahadin saking siji ya tawaduk kang wudu sapa minkum fayusbihu mongko nyempurnaaken awudu'a ing wudu sumayaku mongko ngucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, asyhadu tadi doa sebelum wudu apa sesudah wudu? Oh, sesudah wudu, menyempurnakan wudu. Sing iku apa? Doa sesudah wudu ngerti ya? Asyhadu nyekseni ingsun alla ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ya Allahu kejaba Gusti Allah wahdahu hawe suwijine Gusti Allah la syarikah ora ana sekutun iku maujud lahu kedue Gusti Allah wa asyhadu nyekseni ingsun anna Muhammadan satmene Gusti Rasul iku abduhu kawulane Rasul kawulane kanjeng Nabi wa kawulane Gusti Allah wa rasululan utusane Gusti Allah. Ila futihat kejaba dan buka lahu maring ahad maring seseorang mau apa abwabul jannati lawange surga as-samaniatu kang 8 yadkhulu kang bakal manjing bin ayyi hasaa saking endi-endi karep ya. Dan akhir jangan tak akan hadis sapa Imam Muslim wa Tirmidzi. Jadi ini ada hadis tidak ada dari kalian semua ya yang berwudu kecuali dengan menyempurnakan wudunya tersebut dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita selesai berwudu, terus kemudian kita berdoa seperti itu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka orang yang tadi yang wudu dan mengucapkan syahadat tadi, maka akan dibukakan pintu surga baginya, 8 pintu surga baginya, dan dia berhak untuk memilih di mana dia masuk. Kayak ngono keutamaan wong wudu. Ngono ya. Wasadalan nambahi, ya, nambahi. Tadi Imam Muslim menambahkan ada hadisnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambahi ya kadang ya, wa ja'alni min ibadika sholihin ngono ya biasanya. Kalau di hadisnya ini cuma Allahumma tu Gusti Allah ij'al ndadekaken panjenengan, mugi-mugi ndadekaken panjenengan ni ingsun minat tawwabina saking golongan wong kang tobat, waja'al lan mugi-mugi nyadekaken panjenengan ni ingsun minal mutatahhirina saking golongan wong kang suci kabeh. Ya. Jadi ketika kita selesai berwudu, kita disunahkan untuk berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai sakmono ya. Mulai anak kepingin ditambah ya gak apa-apa, wa ja'alni min ibadika sholihin. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang saleh. Ngono ya. Sampai sakmono tak apa-apa. Iku berdasarkan hadis sahih kan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim, maka orang tersebut akan dibukakan 8 pintu surga, dan dia berhak untuk memilih di mana dia masuk. Oh ya, makanya aja sampai gandungo. Saking istimewai wong sing berdoa setelah berwudu. Ya, bahkan doa ketika menengadang ini, ya, kepala menengadang ini yang disunahkan hanya saat ketika selesai berwudu dan ketika istisqa, ketika minta hujan. Wis ikut tok. Selain itu tidak disunahkan untuk menengadang. Ada nek salat dua ngene sampai diuk ngene ya. Kepala yo ambek diuk kan ya. Tapi nek wudu dan istisqa itu disunahkan untuk menengadah ke atas kepala. Ya. Iku tadi doa yang disunahkan untuk menengadah ke atas kepala iku, yaitu ketika selesai berwudu dan ketika istisqa minta hujan. Ngono ya. Selain itu gak disunahno ke atas. Ya. Nah, itu saking istimewa itu doa sesudah wudu. Ya. Mangane nek iso ndonga wae. Iki kelebihane wong sing mau berdoa wudu. Wis ngono ya. Iku masalah wudu, wis ana sing takokno. Pokoke secara garis besar tak baleni maneh wis kesimpulane ngono ya. Nek masalah air tak baleni maneh cek wae. Masalah air ya. Air yang boleh digunakan untuk berwudu, ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu airnya harus mengalir. Kalau untuk wudu wajib ya, wudu wajib dan mandi wajib itu harus mengalir. Kalau gak mengalir gak bisa. Kecuali kalau wudu sunnah gak apa-apa. Ya, ukuran air banyak menurut Imam Abu Hanifah adalah ketika diteteskan gelombang di air tersebut, gelombangnya tidak sampai ke permukaan, ke ujung. Ya, misalnya tengah-tengah gak sampai nang ujungnya, atau ke ujung gak sampai nang ujungnya, gak sampai terus hilang gelombangnya. Nah, itu ketentuan air yang bisa digunakan untuk wudu. Ngono ya, air banyak. Ngono ya. Tapi untuk wudu wajib dan mandi wajib harus air yang mengalir ya. Tapi nek Imam Maliki tidak ada batasan air banyak atau air sedikit, selama air itu tidak berubah rasa, bau dan warna, tetap masih bisa digunakan untuk wudu. Ngono ya. Nek Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal batasannya adalah 2 kolah. Ya. Minimal 60 kali 60 kali 60 atau maksimal 75 kali 75 kali 75 sakmono. Maksudnya ukuran 2 kolah bukan berarti banyumu kudu sakmono ya. Misalnya sak meter kali sak meter kali sak meter ya gak apa-apa ngono ya. Ngono ya. Itu bisa digunakan untuk berwudu di air mengenang boleh Imam Syafi'i ya.
Ya kan? Jadi mustakmal iku terjadi ketika ada basuhan pertama, ngono ya. Basuhan pertama terhadap air yang mengenang yang kurang dari 2 kolah. Iku jadi mustakmal. Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ngono ya. Tapi nek apa ya lebih dari 2 kolah mustakmal netes mana gak apa-apa ya. Ngono ya. Jadi kalau bisa sekurang-kurangnya 2 tetesan awak menek wudu yo. Tapi saya yakin wudu kalian bisa lebih dari 2 tetes yo. Ya, basuh muka, basuh tangan itu sekurang-kurangnya minimal 2 tetes. Itu aturannya. Ya. Terus nek masalah rukun wudu, Imam Imam Abu Hanifah sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 6 mengatakan bahwa rukun wudu pada dasarnya itu cuma 4, ya, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Ya. Jadi itu yang dibuat acuan oleh Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada niat, ngono ya, kalau niat. Rukunnya cuma 4 itu tok berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Sedangkan dalam mazhab Imam Maliki wudu iku ditambahi 3 rukune. Selain 4 tadi ditambahi 3, yaitu niat, harus ada niat, ya. Niatnya sama kayak Imam Syafi'i ketika basuh muka, ya. Terus mari ngono muala, ya. Muala itu harus berturut-turut gak oleh mandek, ya. Terus yang ketiga menggosok anggota wudu, ya. Jadi harus digosok. Kalau dibasuh tok, diterusi tok, gak digosok gak sah. Menurut mazhab Imam Maliki. Ngono ya. Nek menurut mazhab Imam Syafi'i ketambahan 2. Jadi cuma 6 rukun wudu itu. Yaitu niat ketika membasuh muka, ya, membasuh muka yang pertama tadi, dan yang kedua adalah tertib. Jadi meskipun nggak berturut-turut, meskipun mandek suwe, selama tertib mari muka kudu nang tangan. Tertib itu artinya ngono, beda dengan muala ya. Muala kan berturut-turut, kalau tertib harus sesuai urutane. Jadi mari muka gak boleh langsung kaki, harus ke tangan dulu. Itu tertib jenenge. Ngono ya. Jadi ada 6. Nek Imam Ahmad bin Hambal ya, iku ada 7, yaitu niatnya gak harus membasuh muka. Ketika membasuh tangan sebelum membasuh muka itu wis oleh niat. Imam Ahmad bin Hambal kayak ngono. Ya. Terus ketambahan muala berturut-turut dan tertib. Iku Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi harus berturut-turut dan tertib. Ya. Tapi dalam Imam Ahmad bin Hambal bahwa ada yang beberapa hal yang diwajibkan seperti membaca bismillah. Satu-satunya mazhab yang mewajibkan membaca bismillah ketika wudu hanya pada saat Imam Ahmad bin Hambal saja. Ngono ya. Terus main ngono apa mana? Membasuh telinga, berkumur, menghisap banyu hidung, iku wajib menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ngono ya. Terus mari ngono jenggot, membasahi jenggot, iku wajib menurut Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal. Soalnya jenggot itu adalah bagian dari muka. Jadi masuk jenggotnya dawa, ya. Menurut Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal iku wajib dibasuh kabeh. Tapi nek Imam Syafi'i Imam Maliki ambek Imam Abu Hanifah hanya sing nempel tok, sing gak nempel gak wajib dibasuh. Ngono ya. Imam Syafi'i Imam Maliki ambek Imam Abu Hanifah tetap wajib basuh jenggot, tapi sing nempel tok, sing gak nempel gak wajib. Tapi Imam Syafi'i yang Imam Ahmad bin Hambal wajib dibasuh kabeh. Ngono ya. Wis ya. Terus mari ngono apa maneh? Mengusap kepala. Masalah mengusap kepala itu mau. Ya, Imam Syafi'i pokoknya sebagian masih yo tempat umbune rambut meskipun satu tok iku boleh. Ya. Ya. Satu rambut tok yo terus iku oleh. Sing gondol pokoknya tempat umbune rambut kena sitok tok enggak apa-apa wisan ya. Jadi nek sorban iku mau nek hadise ya, sorban diangkat titik ngene. Sing dimaksud sorban iku kain yang diiritkan di kopi aku sorban jenenge wae. Nek sing di kalungno iku jenenge ridak, selendang, ridak. Ngerti ya? Iku selendang tutuk sorban, ngerti bedane ya? Nek sorban iku kain sing diiritno nang kepala iku jenenge sorban. Nek iki ridak jenenge selendang. Ngono ya. Di sorban dibuka titik ngene terus keibani tok titik ngene wis sah. Iku Imam Syafi'i. Nek Imam Abu Hanifah iku ada yang mengatakan sepertiga dan yang seperempat, sepertiga tok rambut ini.
Soalnya sitok ini terus balik mana titik tok sama juga ya kuping tok ini cukup aslinya seperti itu. Nah ini tok cukup ya ngono. Nek Imam Ahmad bin Hambal Imam Maliki semua kepala itu harus kena iya kecuali rambut-rambut yang keluar dari kepala itu gak dihitung ya kemarin tak lihat di kitabnya Al-Mughni itu gak dihitung ya berarti tapi kepala semua kepala harus basah. Hanya saja kalau Imam Ahmad bin Hambal agak enteng. Bahasa ini pokoknya kena banyu tok wis cukup. Ngono ya. Nek Imam Malik gak bisa, bahasa ini harus dikosok-kosok ini. Itu dikosok-kosok ini. Ya, PM ini aku menang Mekah. Kudu-kudune kayak ngono, kudu-kudu kayak Imam Malik ngono. Itu dikosok-kosok ngono ya. Ya, nek aku kudune kayak Imam Syafi'i, akhirnya batal nek pegangan sing bukan mahram. Ngono ya. Kayak ngono ya. Terus apa mana? Terus ngono ya. Yes. Nah, ya. Nek masalah batas padha kabeh kan ya, iku kan Quran iku. Quran menyuruh bahwa batasnya harus sampai siku. Ya, kaki harus di atas mata kaki. Itu memang kok batas yang Quran. Kalau masalah batas-batas ini iki oh, iki termasuk wajah. Ya. Nek Imam Malik ambek Imam Ahmad bin Hambal iki termasuk kepala itu sing nembak ya. Nek Imam Syafi'i kan nganggap itu wajah, kudu kena kabeh. Lah kok dilebihkan lah, sebenarnya dilebihkan mau mau. Ngono ya. Terus menurut Imam Syafi'i, ya bagi yang punya penyakit, ya penyakit besel, ya atau wanita sing istihadah, ya sing netes terus, ya dari sing netes terus, utawa sing besel, sing pipi sing netes terus, utawa senangane ngentutan, ya iku diwajibkan wudunya masuk waktu dan muala betul-betul. Tadi ketambahan tadi wolu nih Imam Syafi'i, ya. Jadi harus betul-betul dan masuk waktu dan hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Ngono, itu Imam Syafi'i. Ngono nek sholat sunnah sakarepe bebas. Bagi wong sing besel. Ngono ya. Begitu juga dengan tayamum. Kalau tayamum hanya Imam Abu Hanifah saja yang tidak mensyaratkan masuk waktu. Ngono ya. Tapi kalau tiga imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tayamum harus masuk waktu. Dan tayamum menurut Imam Syafi'i hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Padha kayak sing wudune wong biasa malah. Ya. Beda dengan wudune wong normal, wong sehat. Sekali wudu misalnya kamu iso mbok gawe 5 waktu gak apa-apa nek gak batal ngono ya. Tapi nek wong besel, wong sing netes terus mau utawa wong sing istihadah iku satu kali wudu, satu kali sholat fardu. Ngono ya bedane ya. Ngerti ya? Iku sing kelainan, sing anomali ya, istilah anomali. Iku wudu bagi anomali. Wis, sampai sama masalah wudu. Ngerti ya? Nah, nek sing takokno kae. Weh, lanjutannya kan? Pak, saya mau tanya di luarnya bab wudu. Oh iya, tanya apa? Saya mau tanya penggunaan kalimat thayyibah subhanallah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalimat thayyibah. Ya, subhanallah. Kalimat thayyibah iku ya. Kalimat thayyibah iku kan aslinya hukum sunnah. Iku pernah ada hadis yang kuat itu. Hadis yang pernah digunakan ditanyakan oleh orang miskin itu. Orang miskin itu kan pernah komplain. Ya, orang komplain. Iki tak dudono sing tingkat paling rendah sampai tingkat paling atas lah. Iki tingkatan wong sing paling rendah. Ya. Orang miskin itu pernah komplain bahwa ya Rasulullah, ketika orang kaya ikut sholat, kami bisa sholat. Ketika orang kaya puasa, kami bisa puasa. Tapi ketika mereka sodako, kami nggak bisa sodako. Otomatis surga mereka itu lebih tinggi daripada surga kami. Ngono. Rasulullah memberi ikmal resep, ya, memberi resep bahwa ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 3 kali. Itu adalah sedekah. La ilaha illallah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali.
karena itu adalah bagian dari sedekah. Ngono, dadi membaca subhanallah 33 kali itu hitungannya sedekah. Ya, subhanallah tok yo, subhanallah saja 33 kali itu sudah sedekah. Alhamdulillah saja 33 kali itu hukumnya pada sedekah. Ya, ya saja 33 kali itu sama dengan sedekah. Iku hukumnya dibanding sampai sedekah. Terus ngono suatu saat ketika orang-orang kaya itu mendengar hadis Nabi itu, akhirnya orang kaya itu juga membaca kalimat thayyibah itu mau, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terus akhirnya orang miskin itu komplain, ya Rasulullah, mereka orang kaya mendengar tentang hadis ini, kemudian mereka menjalankan. Terus apa resep yang untuk kami, ngono. Kata Nabi, sudah nggak bisa, bifatul izalik. Itu keutamaan mereka. Jadi orang kaya yang ahli sodako, tapi tidak sempat untuk membaca tasbih, itu hukumnya kedudukannya sama dengan orang miskin yang ahli membaca tasbih, tapi tidak bisa sodako. Nanti ya, orang kaya yang dermawan ya, duduk sing medit. Orang kaya yang dermawan, yang ahli sodako, tapi tidak punya waktu untuk membaca tasbih, ya tasbih tahmid tahlil mau kalimat thayyibah mau, itu kedudukannya sama dengan orang miskin yang tidak mampu sedekah tapi rajin membaca tasbih tahmid tahlil. Tapi iki pengecualian, tapi orang kaya yang rajin sedekah dan sempat untuk membaca tasbih itu kedudukannya paling tinggi, nanti ya, double deh kan, dia dapat double kan. Jadi orang kaya kalau namanya orang sugih ngono iku ya. Orang kaya yang mampu sedekah dan mampu membaca tasbih, punya waktu untuk sedekah dan punya waktu untuk membaca tasbih, kedudukannya itu jauh lebih tinggi wis karena sing nandingi ngono. Iku dasar ya. Jadi pahalanya kalimat thayyibah itu sama dengan sedekah. Jadi bagi orang yang tidak mampu sedekah, itu bisa terwakilkan dengan membaca kalimat thayyibah kayak ngono mau. Ngono, nek iku sing tingkatan yang paling rendah. Ya. Nek tingkatan wong-wong sing tasawuf ya membaca tasbih itu tujuannya untuk mensucikan Allah, untuk bersyukur setiap apa yang dilihatnya itu, setiap apa yang dirasakan, apa yang dinikmati itu sebagai bentuk perwujudan syukur kepada Allah. Wis tanpa berpikir itu mau. Ono hadis mana? Pasti Isra Mi'raj. Make nek kamu kepengin tahu hadis-hadis kalimat thayyibah itu banyak ngono ya. Pas Isra Mi'raj itu pernah Rasulullah dititipi pesan Nabi Ibrahim ketika mau balik ngono ya. Aku titipkan kepadamu sedititno. Nabi Ibrahim itu dua. Sing pertama titip sholawat, kan sholat kita setelah sholat itu kan ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kan ya. Titip salam aku nang umatmu. Akhirnya ditambahi kan sholawat ya kepada Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua Nabi Ibrahim memberikan pengetahuan bahwa kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar iku akan menjadi taman surga bagi kita ngono. Jadi awak dhewe ngomong subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar satu kali, iku sudah ada satu taman, satu tanduran, satu tanaman surga untuk kita. Sudah ada satu tanaman surga yang disediakan untuk kita. Jadi nek awak dhewe rajin membaca iku akan semakin banyak tanaman surga yang ada yang disediakan untuk kita besok di hari akhir. Iku pesannya Nabi. Make penggunaan kalimat thayyibah nek awak pengen tahu keutamaan kalimat thayyibah iku make. Terus ana maneh hadis. Hadis dari Sayyidah Aisyah. Hadis dari Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa riwayat Imam Bukhari, membaca Quran ya atau Quran fi sholat, membaca Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Quran di luar sholat. Mangga niki keutamaan wong-wong sing apal Quran ya. Nek sholat dhewe, sholat bengi, sholat duha, sholat dhewe suwino. Ya wacaan sholat sing dawa. Soale pahalae maca Quran nang jero sholat iku lebih gede daripada membaca Quran di luar sholat ngono. Jadi lebih utama membaca Quran di dalam sholat daripada membaca Quran di luar sholat. Kemudian dilanjutkan, membaca Quran di luar sholat itu lebih utama daripada membaca tasbih, tahmid, dan tahlil dan takbir. Jadi membaca Quran
dengan membaca tasbih iku sing apian membaca Quran. Ngono ya. Jadi kalian membaca Quran, membaca ayat Allah di luar sholat itu lebih utama daripada membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Terus dilanjutkan lagi, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir tadi itu lebih utama daripada sedekah. Loh, pahalanya lebih gede daripada sedekah. Wong miskin sing gak iso sedekah, tapi sempat membaca tasbih, sempat membaca tasbih, tahmid, takbir mau ping 33 kali masing-masing 33 kali ya satu kali tok itu misalnya subhanallah 33 kali saja itu sudah bernilai sedekah ngono lho nek dilengkapi ya alhamdulillah dilengkapi kabeh masing-masing 33 kali dadi sempurna sedekah itu lebih utama daripada pahala sedekah. Nah, seandainya ada orang kaya double mau yo iso sedekah iso maca tasbih pisan sempat ngomong tasbih wis gak sing nandingi keutamaane ngono lho oh ya ya, wong sugih lajeng sedekah, lajeng maca tasbih, lajeng maca Quran. Apa Quran wis iku nek nandingi keutamaane ngono ya. Sedangkan sedekah itu lebih baik daripada puasa. Nah, jadi pahala sedekah itu lebih baik daripada pahala puasa. Dan puasa, sedangkan puasa itu akan menjadi tameng bagimu. Jadi tameng dari besok apa panase pada masa panase api neraka itu jadi tameng jadi tameng apa tebeng jadi tebeng puasa itu akan menjadi tameng bagimu itu hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah jadi urutannya ngono jadi maca Quran di dalam sholat lebih utama daripada membaca Quran di luar sholat lebih utama membaca Quran di luar sholat lebih utama daripada membaca tasbih lebih utama daripada sedekah lebih utama daripada puasa. Sedangkan puasa itu adalah tameng. Jadi pahalanya koyok wong sedekah bahkan lebih baik mengingat Allah itu. Ngono ya. Ngono ya. Terus di buku yang saya punya, Pak, itu tulisannya seperti ini. Kalimat subhanallah itu dibaca ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Maka dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Tujuannya untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya. Nah, kalau semisal nih Pak, lihat bencana itu apa membaca kalimat subhanallah? Kan tidak sesuai sama keinginan kita. Kita itu memahami kekuasaannya Gusti Allah itu hanya dari satu sisi. Aslinya kita tuh memahami kekuasaan Allah itu harus dari berbagai macam sisi. Ngerti kan? Jadi kekuasaan Allah itu tidak hanya bencana saja. Tidak hanya awan yang ada tulisannya Allah, terus ada pohon yang ada tulisannya Allah. Pohon yang normal saja, ya kita itu nggak bisa buat, ya kan? Ya kan? Pohon yang normal tuh, pohon yang ono yuk. Itu sebenarnya subhanallah. Soalnya kekaguman kita tuh setiap saat, ngono loh. Ya, terus ada nyamuk, ya sampai inna sampai bahkan disebutkan bahwa Allah itu tidak mau ayat sahih ayat iba masalah dan Allah itu tidak mau membuat perumpamaan nyamuk. Sekarang nyamuk saja, siapa yang bisa buat nyamuk? Ayo, teknologi secanggih apapun ayo bisa sekarang buat nyamuk ayo. Jadi kita tuh menganggap kekuasaan Allah itu apa ya? Sesuatu yang dari satu sisi toh, sesuatu yang gak terbiasa, sesuatu yang bukan keinginan kita. Padahal semua yang ada di sekitar kita itu bukan keinginan kita, ngerti gak? Awak dia lahir di Sidoarjo itu bukan keinginan kita kan? Kita lahir dengan ayah ini, bukan keinginan kita kan? Karena awak dia sok milih apa kak? Misalnya lahir toko anaknya pasti jenayah langsung gede, kalau lahir toko keturunannya Nabi. Kalau kita bisa memilih, ya kan? Semua itu bukan keinginan kita, dan semua itu kekuasaan Allah. Jadi ketika kita mengingat-ingat kekuasaan Allah itu memang disunatkan membaca subhanallah. Gak harus dalam sesuatu yang aneh, dalam sesuatu yang normal pun itu bukan keinginan kita, ngerti ya? Awak jadi ditakdirno koyo ngene, ditakdirno dadi lanang, ditakdirno dadi wedok, itu bukan keinginan kita, ngerti ya? Yo, ditakdirno opo kok omahe nang kene, opo kok bapak iki, itu kan bukan keinginan kita. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu semuanya bukan keinginan kita sebenarnya.
Yang kita itu cuma sedikit tok. Iku pun atas kehendak ya Allah. Ngono. Dadi iku anggap iku terlalu khusus. Terlalu spesifik bahwa sesuatu yang kagum, dia itu hanya mengagumi ketika melihat sesuatu yang tidak biasa, ngono. Padahal nggak boleh, hamba itu harus bisa syukur setiap saat, ngono. Harus bisa kagum dengan kekuasaan Allah setiap saat, baik itu aneh maupun tidak aneh, baik itu musibah maupun hadiah. Itu subhanallah. Malah bisa luas penggunaan subhanallah, malah bisa luas, ngono. Ngerti ya? Aku misal untuk hewan kucing ngono ya. Subhanallah kok cek indah Gusti Allah gawe kucing iku ngono. Nonton pohon. Subhanallah kok iso hebat Gusti Allah iso gawe pohon koyo ngene. Ya. Jadi tidak harus sesuatu yang aneh ngono seperti gunung meletus. Iku ya kekuasaannya Allah. Gunung normal pun itu kita nggak bisa buat ngono. Gunung yang normal pun kita nggak bisa buat. Artinya kekuasaan Allah itu tidak boleh diartikan hanya sebagian. Ngono. Semua itu kekuasaan Allah. Ngono. Allah jadi kan mensifati Allah itu kan terbatas. Beda dengan cara kita untuk mensifati benda. Ini ada mensifati benda kan berlebihan. Misalnya ya HP. HP mu api, HP ku api iki. Memori ini sakmene. Terus isinya sakmene, kecepatannya sakmene ya. Iki 4G yo. Disifati akeh. Nek mesti Gusti Allah mesti cetok. Sapa Gusti Allah itu sing ngecek lombok ngono tok. Ya kan ngono ya. Ketika kita mensifati benda iso berlebihan kaya ngono. Nyifati Gusti Allah yo mek sapa Gusti Allah iku? Ya sing ngecek lombok ngono tok. Kok mek cek entenge. Gusti Allah iku kok hanya sing ngecek lombok tok ngono. Padahal kita harus bisa mensifati Allah itu harus banyak. Gusti Allah sing gawe langit bumi, sing gawe gunung, sing gawe laut, sing gawe sungai, sing gawe iku sing gawe pohon-pohon, sing gawe hewan-hewan, sing gawe awak dhewe. Iku Gusti Allah kabeh ngono lho. Dadi mensifati Allah itu harus semuanya. Jadi jangan memandang sisi kekuasaan Allah itu hanya satu sisi tok atau sesuatu yang aneh tok. Tapi bisa segala macam itu bisa. Jadi kalau tingkatan yang paling atas mau ya mau sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar itu kehebatan Allah. Ngono. Ngono ya. Oke, Pak. Nanti ya. Jadi lebih luas. Ungkapan subhanallah itu lebih luas. Lebih luas daripada kita menggunakan ini memang kayak dikhususkan kepada musibah, ngono ya. Tapi ungkapan subhanallah itu malah lebih luas, lebih luas daripada itu. Iku mau tingkatan wong sing paling tingkatan wong rendah mau kan bertasbih supaya bisa mendapatkan pahala sedekah. Tapi kalau tingkatan orang yang lebih tinggi, orang-orang tasawuf, mereka senantiasa bertasbih tujuannya untuk bentuk wujud syukur kepada Allah dalam segala hal. Jadi kalau sesuatu itu kita harus takjub bahwa, tapi gak harus ngomong-ngomong no, biasa ya. Maksudnya takjub nang hati kita bahwa kita tahu takjub pada hebatnya Allah. Ya Gusti Allah iso gawe pohon, iso Allah gawe pohon. Ya, Gusti Allah iso gawe matahari. Ya. Iku mau kadang awak dhewe eling nang Gusti Allah kan terbatas. Kadang pada saat ana musibah tok, utawa pada saat ana hadiah tok. Kan ngono ya. Gak setiap saat kan ya. Seharusnya setiap saat, ngono ya. Kita kagum pada Gusti Allah itu setiap saat. Ngono ya. Jadi apa ya? Kekuasaan Allah itu kita memandangnya hanya sebelah satu sisi toh. Aslinya banyak sisi yang harus kita pandang ngono ya. Kan kayak kayak video-video kamu kata ono awan tuh sana Gusti Allah terus ngono. Iku yo kekuasaan Gusti Allah, tapi sing normal pun, awan normal pun, awak dhewe kan gak iso gawe awan. Awan normal, gak iso kan. Lah iya, ngono dek. Kenapa ketika kita kagum dengan Allah harus menunggu sesuatu yang aneh, ngono. Ya, sesuatu yang normal saja di sekitar kita pun kita nggak bisa buat, ngono ya. Termasuk kita sendiri kan. Ya, kita sendiri kan nggak pernah minta lahir tanggal berapa, nggak pernah minta jenis kelaminnya apa, nggak pernah minta dilahirkan oleh siapa, nggak pernah minta kan, ya. Itu kekuasaan Allah itu, di luar kekuasaan manusia nggak ada yang bisa ngatur kayak gitu. Ya, ini Gusti Allah. Ya.
Wis ngono wae. Wis ana sing takon mana ya? Aku mana wae? Saden ta ya. Jess, kata kok Jess. Ini Tapi takon Mbak sakjane, yo gak takon sih. Jaluk cerita tentang Musailamah al-Kadzdzab lho, tapi koyo kok dawa. iya. Zamane zamane Abu Bakar itu ana papat nabi palsu kowe ya. Soal Musailamah itu ana papat. Ana Aswad al-Ansi kowe ana papat. Pimpinane Musailamah al-Kadzdzab ngono. Ngaku-ngaku wong papat iku. Ngaku-ngaku dadi nabi palsu setelah Nabi Muhammad meninggal. Kacau kan zamannya Abu Bakar itu. Setelah Rasulullah meninggal, itu ada 3 golongan kan. Sing berhenti menjalankan syariat itu ada 3 golongan. Sing pertama, nabi palsu mau, golongan nabi palsu. Sing kedua golongan sing tidak mau membayar zakat. Dianggap zakat itu ono nabi tok, anak nabi gak bayar zakat. Sama sing ketiga golongan wong murtad. Di Islam itu nek anak nabi tok, nek anak nabi berarti gak wajib Islam. Iku zamane Abu Bakar iku ngatasi wong-wong koyo ngono-ngono iku. Jadi sing dimaksud sahabat iku orang yang bertemu Nabi dan meninggalnya dalam keadaan Islam. Jadi nek pas Nabi gak ono terus dhek murtad duduk sahabat, ngono ya. Dia sahabat iku kudu ngono, tahu ketemu Nabi dan dia meninggalnya harus dalam keadaan Islam. Nah, kan langsung wong koyo ngono-ngono iku kan. Ya. Namun saya al-Kadzdzab iku nganggep koyo ngono. Aku tahu membaca salah satu khotbah pidatone Musailamah al-Kadzdzab iku. Ngono ya. Musailamah al-Kadzdzab iku mengatakan bahwa ketika Nabi gak ono ya. Dulu iku Jibril iku asline wis kate gawe wahyu nang aku. Kate ngirim wahyu nang aku karena Jibril iku salah paham. Tedol akhirnya digonang Muhammad. Setelah Muhammad gak ono baru dikekno nang aku. Saiki jatahku sing dadi nabi. Ngono iku camae Musailamah al-Kadzdzab koyo ngono iku Musailamah al-Kadzdzab. Zamane nabi pun asline Musailamah al-Kadzdzab iku sono. Zamane nabi ku sono. Iku ketok pendustai, ketok nemen pendustai nemen Musailamah al-Kadzdzab ku kelihatan dari pendustai ku ketika dia meudah di sumur. Ya, salah seorang sahabat ngetes kan. Dikon ngetes meudah nang sumur, udahe iku langsung hari banyu basi. Banyu nang sumur langsung dadi ambungen gak enak, banyu sak sumur mau. Itu kan berarti dia itu ciri-ciri orang pembohong. Sampai kayak ngono ayo. Saking nemene ya. Dia tahu dites dikon ngidu nang sumur, sak sumur langsung ambune dadi gak enak. Gara-gara itu nih Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ceritanya saya tahu nih. Nek aku cerita sejarah Musailamah al-Kadzdzab itu sapa. Cuma Musailamah al-Kadzdzab itu dibunuh oleh Wahsy sing bunuh Hamzah. Di Wahsy itu dua prinsip, dengan tongkat ini aku membunuh orang baik, maka dengan tongkat ini pula aku akan membunuh orang jahat, orang buruk. Sebagai bentuk pertobatan sebagai bentuk pertobatan Wahsy iku koyo ngono. Jadi Wahsy iku kepengin tobat. Sae pas tobat kan pas mau Islam kan Rasulullah gak gelem nonton iku Rasulullah. Zamane Rasulullah, ya Rasul, aku ingin masuk Islam ngono. Saya terima Islammu, tapi saya tidak sebagai manusia biasa, saya tidak mau melihat kamu. Saya gak iso nonton awakmu sebagai manusia biasa, saya masih tidak bisa melihat kamu, tidak mau melihat kamu. Di Rasulullah gak kepingin nonton Wahsy. Soalnya kan seewe ngono, meskipun sudah dimaafkan, meskipun sudah diterima Islamnya, imannya sudah diterima, tapi Rasulullah masih ingat betapa kejamnya Wahsy pada saat itu membunuh pamane Hamzah. Akhirnya mau dengan tombak yang sama mau digunakan untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab itu Wahsy. Jadi Wahsy itu juga mati syahid. Jadi yang ngono lah. Nek wis karepe Gusti Allah iku siapapun tidak akan bisa mencegah ngono ya. Saiki Wahsy sing jelas-jelas membunuh Hamzah. Nah, ketika meninggal mati syahid ya. Padha-padha tongok-tongok padha-padha cangkukan ambek Hamzah kan. Padahal
Sing bunuh Hamzah iku waksi. Saiki nang surga kan padha-padha cangkokan waksi ambek Hamzah. Sayyidina Hamzah. Iku nek Gusti Allah berkehendak kan koyo sing bunuh Musa mak kadang iku waksi ambek tombake. Persis koyo cara bunune Hamzah. Iku Musa mak. Tapi nek tuntutan ceritane ya sini dawa sih. Pokoke gas besar ngono ae. Iku Musa Sesuk ae mak. ngenteni arek-arek, Pak. Hah? Anu. Apa? Mene ae. Selanjutnya ambek ngenteni arek-arek ngumpul cerita iku titik. Oh iya iya. Menene gak harus PPKM offline ini ya, Nggih, ngejak Pak. PPKM. Dal. Mau Nggih, tonton PPKM diperpanjang ya. Dengan apa gak mana? tanggal 25. Hah? Tanggal 25. Sampai tanggal 25 sampai saya kita akhir. Nggih, Nggih, terakhir. Pak, tanggal 5, Pak. Oh ya wes. Iya nek gak wis offline mau tanya. Cek gampang interaksi nih. Ini waktu angel interaksi nih. Mbak tinggal tuh masuk lo iki mau. Nyimak terus, Pak, iki. Oh ini maaf. Ya wes ngono ya. Dia lah. Mana ada tak ceritanya ambek kendane. Oh tak tahu sih ceritanya tapi garis besar kayak ngono iku saya masyarakat tapi. Ono papat cak nabi palsu kok iso zamane nabi palsu asal ono papat ya nabi. Ngono pengikutnya akeh. Pengis sing murtad kok pengikutnya akeh. Wes ngono ya wes jam wae. Tutup ya mana ya. Nggih, Pak. Wes. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya amin al-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya ya nasta'in syukur muslim syukur amin. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah. Qadidna bi wajhi wa qawatil Islam bi Muhammadin nabiyyi wa sallallahu alaihi wa ana imam khitaba Rabbana sina imam wa sina Muhammad ja'alna muttaqina imama Rabbana sina imam wa sina Muhammad ja'alna muttaqina imama Rabbana sina imam wa sina Muhammad ja'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka wa ta'ala amin. Al-Fatihah. Oh, masih harus Muhammad